Dulu semua orang mencari Facebook saya dan meneror saya Facebook saya, dan beberapa hari ini hal itu kembali terjadi lagi karena pernyataan saya tentang orang Aceh yang murtad dan saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang lucunya dari semua tanggapan itu, kenapa tidak ada satupun orang yang bertanya, apa benar yang dia omongin itu isinya Alkitab? Saya mau katakan seperti ini. Siapapun yang bisa membuktikan, siapapun yang bisa membuktikan, kalau memang saudara bisa buktikan, nggak apa-apa deh. Saya mau dibalikin ke Islam, nggak apa-apa. Saya siap kok dikembalikin ke Islam, kalau saudara bisa buktikan itu. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengikut Yesus harus merupakan sebuah keputusan dari seseorang. Karena jika kita mengikuti Yesus bukan dari keputusan kita, melainkan keputusan pihak lain atau orang lain, maka rentan sekali mengikut Yesus itu hanyalah sebuah angan-angan atau hanyalah sebuah tindakan yang konyol. Karena banyak orang mengira bahwa mengikut Yesus akan senang selamanya, tidak akan mengalami badai, tidak akan mengalami persoalan, tidak akan mengalami masalah-masalah sebagaimana biasanya manusia hidup. Saudara-saudara, ada sebuah kesaksian yang ingin saya bagikan kepada saudara. Bagaimana seseorang yang berasal dari Aceh ini. Kesaksian ini memang sudah cukup lama. Tetapi kiranya kesaksian ini akan memotivasi saudara bahwa untuk kita mengikuti Yesus. Bagi saudara-saudara yang lain yang baru memutuskan untuk mengikuti Yesus, ingat baik-baik bahwa mengikuti Yesus harus menjadi keputusanmu. Bukan kamu yang memilih untuk percaya kepada Yesus, tetapi Alkitab dengan tegas berkata, Yesuslah, Allah lah yang telah memilih kamu. Karena itu ketika kita dipilih Allah, maka pilihan itu harus direspon dengan sebuah keputusan yang betul-betul keluar dari hati kita, bukan dari dorongan orang lain, bukan dari masukan orang lain, bukan dari paksaan orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang pertama dan selanjutnya mengatakan demikian. Kira-kira ini adalah sebagian atau rangkuman dari apa yang ingin saya sampaikan atau bagaimana saudara akan mendengar kesaksian nanti. Yohanes 16 ayat 1 berkata, semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Apa yang dimaksud oleh Yohanes? Semua ini kukatakan kepadamu. Ayat yang kedua dalam pasal 16 dalam surat Yohanes ini mengatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saat atau suatu waktu nanti, bahwa setiap orang yang membunuh kamu, perhatikan kata membunuh kamu, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Bayangkan saudara-saudara, ya, ada orang yang menganiaya kita, ada orang yang akan membunuh kita, ya, mereka yang telah memutuskan untuk ikut Yesus, dan mereka sedang menyangka, ya, bahwa mereka sedang berbakti, berbuat ibadah kepada Allah mereka. Ya, tidak heran kalau di hari-hari ini kita sering mendengar orang menganiaya, membubarkan ibadah, berteriak-teriak kepada Allah mereka. Ya, kemudian mereka membongkar sesuatu. Ya, ini kita sudah lihat bagaimana di Aceh beberapa waktu lalu mereka merobohkan rumah ibadah orang Kristen sambil memanggil-manggil, menyebut-nyebut nama Allah mereka. Dan itu tidak harus mengherankan kita, karena Alkitab sudah memberitahu kita tentang peristiwa itu. Dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, kata Yesus. Mereka melakukan semua itu karena tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Allah dan Yesus. Ayat 4
A mengatakan ya dalam pasal 16 ini, tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya lebih dahulu kepada kamu. Jadi saudara-saudara, janganlah kita kecewa. Dan itu sebabnya saya bersyukur saya menemukan video ini untuk saya bagikan kepada saudara. Bagaimana kesaksian dari orang Aceh ini yang mengenal Yesus. Dan saya melihat bahwa video-videonya bagaimana pengenalannya kepada Yesus di akhir-akhir ini luar biasa saudara-saudara. Ya, mengalami banyak cobaan, terpaan, badai. Namun dia tetap bertahan karena keputusan untuk mengikut Yesus harus datang dari diri sendiri. Saudaraku, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Halo, wabarakatuh. Saya sangat bersuka cita karena kembali lagi mengalami banyak hal yang dulunya 2013 sudah pernah saya alami. Dulu semua orang mencari Facebook saya dan meneror saya Facebook saya, dan beberapa hari ini hal itu kembali terjadi lagi karena pernyataan saya tentang orang Aceh yang murtad dan saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang lucunya dari semua tanggapan itu, kenapa tidak ada satupun orang yang bertanya, apa benar yang dia omongin itu isinya Alkitab? Tidak ada, saudara. Saya selalu mencoba memberi pancingan-pancingan, dan saya lihat tidak ada satu orang pun yang akan berkata, kenapa dia ikut Tuhan Yesus? Apa yang dia omongin dia ini benar? Dan yang lucunya, kenapa tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk membuka Alkitab? Kenapa harus takut dosa? Sedangkan saudara merokok, minum alkohol, bahkan mungkin masih sering telat sholat, itu dosa, saudara. Tapi untuk buka Alkitab, ini Alkitab saya sudah sangat lusuh, saudara. Saudara, kenapa harus takut dengan buka Alkitab dan mencoba mencari tahu apa damai sejahtera yang si Dedi katakan itu, yang si Bang Fendi katakan itu, apa benar damai sejahtera itu yang mereka peroleh? Jika saudara berkata saya mengikuti Tuhan Yesus karena dibayar, saya mau katakan seperti ini. Siapapun yang bisa membuktikan saya mengikuti Tuhan Yesus digaji sebulan. Katakanlah saya ada yang gaji saya sebulan 2 juta aja. Dari hari pertama saya dibayar sampai dengan hari ini, uang itu akan saya berikan untuk saudara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau memang saudara bisa buktikan, nggak apa-apa deh. Saya mau dibalikin ke Islam, nggak apa-apa. Saya siap kok dikembalikan ke Islam kalau saudara bisa buktikan itu. Tapi lucunya, kalau saudara mau bilang halal darah dia, saya lupa saya bawa kartu PMI saya. Karena saya itu saudara, 3 bulan sekali, pasti donor darah. Jadi kalau ada yang bilang darah saya halal, nggak usah saudara ragukan lagi. 3 bulan sekali, saya pasti donor darah, saudara. Jadi saudara jangan bilang darah saya halal, karena sudah banyak orang yang terima darah saya di kantor PMI. Dan jika saudara berkata, hal apa yang saya alami ketika saya mengenal Yesus? Yang pertama, keraguan memang benar, karena bagaimanapun saya harus meragukan Yesus, karena dari kecil tidak pernah diajarkan mengenai siapa itu Yesus, dan kenapa saya harus percaya pada Yesus. Jadi hal yang pertama saya alami, ya jujur saya ragu. Sampai pada akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka artikel-artikel mengenai kekristenan. Waktu itu saya hampir setiap hari ke warnet. Karena zaman 2010 itu internet tidak sebagus sekarang, saudara. Jika saudara tahu, 2010 itu internet masih sangat tidak bagus, apalagi di daerah Aceh sana. Jadi ya andalan saya ke warnet. Di warnet saya membaca banyak artikel dan mencoba mempelajari banyak sekali artikel, sampai pada suatu hari saya di 2013 saya menemukan satu artikel, dan saya berpikir, ya ini cara Tuhan. Karena urusan Tuhan harus diselesaikan dengan Tuhan. Ini hutang dosanya dengan Tuhan, saudara. Melalui kakek buyut saya, yaitu Nabi Adam. Ya, saya harus merendah diri ketika saya tahu hal itu. Saya tidak boleh berkata, ya ini nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal, tapi jika saudara mau sedikit saja mengosongkan isi kepala saudara, kosongkan sedikit hati saudara, dan buka kembali. Biarkan Allah yang berbisik kepada saudara. Biarkan Allah yang memberikan saudara pengetahuan serta hikmahnya itu. Supaya apa? Saudara bisa merasakan kasih, damai, sejahtera seperti yang kami alami saat ini. Jika saudara berkata, hal apa yang saya dapatkan setelah saya mengikuti Tuhan Yesus, jujur secara materi pas-pasan. Saat ini saya punya seorang istri dan 2 orang anak. Kehidupan kami, puji Tuhan, tidak berkelebihan tapi pas-pasan. Pas-pasan dalam artian kata, ya hari ini saya mau makan, puji Tuhan cukup.
Pas mau makan, pas ada, pas mau berobat, pas BPJS sudah dibayar, gitu-gitu aja kehidupan, pas-pasan. Kelimpahannya di mana, saudara? Kelimpahannya di hati saya, penuh dengan damai sejahtera. Jadi, kenapa masih bertahan dengan Kristus kalau tidak mendapatkan apa-apa? Karena persoalan iman, saudara, persoalan damai sejahtera, itu sulit untuk dijelaskan. Karena orang yang punya banyak uang pun belum tentu punya damai sejahtera di hati. Dan belum tentu juga tidurnya setenang saya, saudara. Namun ketika saya menerima Yesus, saya berpikir begini, saya sudah nggak peduli dengan kematian saya, saudara. Karena ketika hari pertama seorang pendeta memberikan saya Alkitab tahun 2013 di Medan, Sumatera Utara, ketika saya buka Alkitab, saya menemukan satu ayat di Filipi 1:21 yang saya baca itu langsung, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika saya baca ayat itu, ya ini kenapa ya, dan tujuannya kemana? Dan ternyata 3 bulan setelah saya baca ayat itu, orang Aceh mengetahui kalau saya sudah masuk Kristen, dan inilah akibat yang saya alami sekarang. Saya harus keluar dari sekolah saya pas ketika saya kelas 3 SMA. Dan juga harus keluar dari rumah dari hari itu juga dengan bermodalkan satu baju kaos yang seperti ini, satu celana Levi's, satu celana dalam, dan satu HP. Udah, nggak bawa KTP, nggak bawa duit 1000 pun, bahkan sandal jepit pun nggak sempat pakai. Karena tiba-tiba di depan rumah sudah ramai dan banyak orang yang mengejar saya. Tapi puji Tuhan, penyertaan Allah dari hari itu sampai hari ini saya merasakan luar biasa sekali. Dan saya mengucap syukur pada Allah yang memberi saya kelimpahan dalam iman, sehingga saya bisa terus bertahan sampai hari ini. Dan upah mengikuti Tuhan Yesus, itu yang harus saya bayar. Banyak sekali yang harus saya bayar. Mulai dari dicaci maki, itu udah hal yang biasa, saudara. Dicaci maki itu seperti beberapa 2 hari ini, itu sudah jadi makanan pokok. Sama seperti saya makan nasi sehari 3 kali, mungkin dicaci maki itu mulai dari orang pegang HP pagi hari sampai dengan paketnya itu habis paket. Karena saya perhatikan ini, kebetulan ini saya juga masih pakai nomor Aceh, dan beberapa hari ini jadi saya terpaksa hidupin mode pesawat karena HP-nya terus berdering, dan itu sangat mengganggu untuk ketenangan hati saya, karena saya mau banyak belajar di sini. Saat ini saya berada di ini tempatnya Habagat. Di sini ada beberapa buku yang sedang saya baca, dan puji Tuhan saya akan terus di sini. Dan inilah iman saya, saudara. Bukan iman sekardus Indomie, apalagi berapapun duitnya itu. Nominal bisa dicari, tapi damai sejahtera dalam Tuhan, saudara carikan itu dan berikan ke saya buktinya. Di mana bisa saudara dapatkan damai sejahtera kalau bukan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus? Hanya hal ini yang bisa saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kiranya kita boleh saling menghargai untuk persoalan iman. Karena persoalan iman itu persoalan damai sejahtera pribadi manusia. Biarkan manusia itu menentukan keyakinannya masing-masing sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Suku apapun dia, biarkan saja. Karena hanya dengan demikian, hidup kita boleh damai sejahtera terus, tanpa harus memikirkan hal-hal yang diyakini oleh orang lain. Demikian hal yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah menyaksikan tayangan tadi. Bagikanlah tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya kita semua atau teman-teman saudara juga diberkati oleh Tuhan. Dan dengan demikian kita telah melaksanakan amanat agung untuk pergi terus memberitakan kabar Injil ke segala makhluk dan ke ujung-ujung bumi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Dia adalah juru selamatmu. Tidak ada yang lain, Allah lain, tidak ada Tuhan lain yang sanggup menyelamatkan engkau, menyelamatkan untuk membawa engkau ke dalam sorga, kecuali Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Dan haleluya, haleluya. Shalom. Amin.